Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga telur ayam di Purwakarta naik secara bertahap, kini tembus Rp30.000 per kilogram. Kementerian Agama Cianjur pastikan pernikahan sesama jenis tidak sah secara agama dan aturan negara. Usai diperiksa kejiwaan oleh dokter, tersangka mutilasi dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Polisi menangkap anggota geng motor yang diduga adalah pelaku pembacokan terhadap 7 warga. Para korban diduga salah sasaran para pelaku yang diidentifikasi sebagai anggota geng motor Moonraker. Arnold, clear. Penyidik Satreskrim Polresta Bandung menangkap Arnold, salah satu pelaku penganiayaan warga. Arnold ditangkap di rumahnya di kawasan Cicalengka. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam seperti samurai, golok, hingga celurit yang diduga digunakan untuk menganiaya 7 korban pada 5 Mei lalu di Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung. Arnold bersama 19 anggota geng motor Moonraker awalnya mengejar seorang pemuda yang dicurigai pernah melakukan penganiayaan. Salah satu korban lari ke rumah perkampungan warga untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba justru pelaku membabi buta membacok warga yang tengah nongkrong. Polisi baru berhasil menciduk 4 dari total 20 orang pelaku. Namun keempat pelaku yang diciduk merupakan aktor utama pembacokan. Korban lari ke warung, kemudian dikejar, kemudian tersangka melakukan pemukulan atau pembacokan membabi buta kepada lingkungan sekitarnya. Jadi hal ini merupakan salah sasaran daripada tersangka untuk melakukan penganiayaan kepada korban. 4 pelaku yang diciduk, 1 diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP terkait penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tersangka kasus mutilasi terhadap istri sendiri di Ciamis menjalani pemeriksaan kejiwaan. Hasil pemeriksaan dokter kejiwaan memutuskan tersangka mutilasi dirujuk ke RSJ Cisarua, Bandung karena mengalami depresi berat. Polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Tarsum, tersangka kasus mutilasi terhadap istri sendiri. Hal ini dilakukan untuk menuntaskan penyelidikan serta mengungkap motif terjadinya pembunuhan. Tes kejiwaan ini dilaksanakan di ruang Kasat Reskrim Ciamis dengan penjagaan ketat pihak kepolisian. Selama 1 jam, tersangka Tarsum menjalani pemeriksaan, berjalan baik dan mampu menjawab pertanyaan dokter. Namun sesekali pelaku terdiam. Untuk sepengetahuan saya dari dokter tadi cukup kooperatif, cukup sudah bisa diajak komunikasi. Makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku, jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwaannya. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan di dalam sel tahanan oleh dokter kejiwaan Andi Fatimah dari RSUD Ciamis. Hasil pemeriksaan menyimpulkan tersangka mutilasi akhirnya dirujuk ke RSJ Cisarua, Bandung untuk menjalani observasi selama 14 hari karena mengalami depresi berat. Dengan hasil pemeriksaan kejiwaan ini, maka kasus mutilasi dibantarkan sementara waktu sampai menunggu hasil observasi di Rumah Sakit Jiwa. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Tersangka pembunuhan yang menewaskan bibinya sendiri di Panawangan, Ciamis terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman itu berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan. Polisi akhirnya menetapkan Miftah sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap bibinya di Panawangan, Ciamis. Hasil dari penyelidikan, motif tersangka membunuh bibinya sendiri atas dasar sakit hati dan dendam.
Tersangka marah. Orang tua tersangka dituduh sebagai tukang santet dan sombong. Saat itu, tersangka yang tersulut emosi kemudian mengasah atau menajamkan goloknya sebelum membunuh korban. Kalau kita terapkan pasal 340 itu karena pelaku terlebih dahulu menyiapkan parang dan parang tersebut sudah dipersiapkan untuk diasah terlebih dahulu, diasah supaya tajam. Menurut polisi, pembunuhan ini sudah direncanakan oleh pelaku sebelumnya. Karena itu, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan terancam hukuman mati. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Jurusita pengadilan dihadang tim keamanan saat akan mengeksekusi putusan MA tentang lahan sengketa di Kota Baru Parahyangan. Melihat hal ini, perwakilan ahli waris protes, bahkan ikut adu mulut dengan pihak keamanan kompleks perumahan. Sejumlah emak-emak dan juga para lansia ini tak bisa menahan emosi terlibat adu mulut dengan tim keamanan Kota Baru Parahyangan, salah satu perumahan elit yang tengah berkembang. Para emak-emak dan lansia mengaku sebagai bagian dari ahli waris keluarga Syekh Abdul Rahman. Para ahli waris ini memberikan orasi sekaligus menutup ruas jalan sambil membawa spanduk bertuliskan ketetapan pengadilan yang memenangkan ahli waris. Beberapa kali security komplek perumahan berusaha mengusir massa agar tidak melakukan aksi di tengah jalan. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan karena jurusita Pengadilan Negeri Bandung dihadang security saat membacakan keputusan kepemilikan sengketa lahan seluas 10 hektar. Mahkamah Agung memenangkan gugatan para ahli waris. Namun saat hendak dilakukan pematokan luas sengketa lahan, justru pihak pengadilan dihadang tim keamanan. Pihak komplek perumahan beralasan ketidakhadiran kuasa hukum membuat acara pematokan sebelum dieksekusi minta ditunda. Kalau saat ini yang kita ajukan adalah 10,041 hektar. Sekarang sudah jadi bangunan, Pak? Sudah terjadi bangunan Tatar Pitaloka. Ada berapa unit, Pak, di dalam yang kurang sudah lebihnya sekitar 300. Kami akan menindaklanjuti hari ini. Saya akan meminta PN untuk segera melaporkan tindak pidana yang dimana dihalang-halangi oleh PT Bela Putra Intiland atau security yang mewakili tadi. Dugaan penyerobotan sengketa lahan terjadi sejak 2008 lalu. Setelah 16 tahun berjalan, keputusan yang paling akhir yaitu di tingkat Mahkamah Agung memenangkan para ahli waris. Rencananya pekan depan, proses eksekusi lahan akan dilakukan Pengadilan Negeri Bandung. Saat ini di lahan sengketa telah berdiri 300 unit rumah mewah dengan harga per rumah di atas harga jual 1 miliar rupiah. Sementara kuasa hukum developer dari perumahan Kota Baru Parahyangan sejauh ini belum bersedia untuk dikonfirmasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.